Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 PBL Pelayanan Kefarmasian. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang swamedikasi konstipasi. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Abdiman, Yudintia Aisyah Ermandi, Jawardian Hidayat, Mahfirani Ayuningrum, Mutia Taskia. Untuk isi PPT kami yang pertama ada kasus, terus informasi yang digali, permasalahan, penyelesaian, SOAP, dan KIE. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Abdiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita akan menyampaikan kasusnya. Jadi kasusnya ini adalah seorang pasien datang ke apotik untuk mencarikan obat untuk anaknya yang masih TK. Jadi sudah 3 hari ini tidak bisa buang air besar dan nyeri serta panas saat buang air besar. Jadi kita di sini diminta untuk memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien tersebut dengan obat yang ada di apotik. Nah, obat yang ada di apotik itu adalah amoxicillin sirup, paracetamol sirup, mikrolak, dulkolak tablet, sama bodrexin dan promax serta diapet anak. Kemudian nah, ini informasi yang sudah digali dari pasien tersebut. Yang pertama, anak yang sakit itu berusia 6 tahun, berat badannya 18 kg, kemudian sudah diberi sunmol sirup untuk mengatasi panas dan nyerinya. Kemudian tidak diketahui penyebab terjadinya sembelit, tidak ada riwayat alergi, pola makan tidak makan makanan yang pedas dan kecut, kurang makanan sayur. Kemudian belum pernah sakit sembelit sebelumnya, tidak ada gejala mual dan muntah. Sebelum sembelit BAB lancar tiap hari sekali. Nyeri dan panas disebabkan karena mengajan terlalu lama. Kemudian gejala selama 3 hari, hari pertama, hari kedua susah untuk BAB, kemudian hari ketiga tetap susah untuk BAB, dan belum pernah menggunakan enema. Nah, ini permasalahan yang dapat kita simpulkan dari kasus tersebut adalah yang pertama, anak yang menderita sakit ini berusia 6 tahun, susah BAB sudah 3 hari. Kemudian kasus yang kedua, terasa nyeri dan panas ketika BAB. Nah, jadi sebagai apoteker, kita dari kasus tersebut kita memberikan penyelesaian seperti ini. Berdasarkan obat yang tersedia di apotik pada kasus, anak tersebut cukup diberi mikrolak, yang mana bentuk sedianya adalah enema dan dimasukkan lewat dubur. Karena apa? Karena bentuk sediaan lain yang berfungsi untuk mengencerkan atau mengurangi bentuknya padat dari fesesnya itu cuman mikrolak. Kalau dulkolak itu kan untuk dewasa. Jadi kita kasih mikrolak aja yang bentuknya gel. Kemudian saran yang kedua yaitu melanjutkan pengobatan sunmol sirup untuk mengatasi panas dan nyeri. Memang di sini sifat dari sunmol itu adalah anti analgesik sama antipiretik untuk mengurangi panas dan nyerinya. Kemudian edukasi yang diberikan yaitu anak tersebut harus sesering mungkin mengonsumsi air putih yang banyak, kemudian minum jus buah atau sayur-sayuran. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu subjektif atau S. Dari kasus tadi didapatkan info subjektif. Yang pertama yaitu seperti nyeri dan panas saat mengejan. Yang kedua, sulit BAB selama 3 hari, tidak makan pedas dan kecut, kurang makan sayur, tidak memiliki riwayat alergi, diberi sunmol sirup untuk mengatasi nyeri dan panas, tidak ada gejala mual muntah, belum pernah menggunakan enema. Dan juga didapatkan anaknya berusia 6 tahun dengan berat badan 18 kg. Untuk objektifnya sendiri pada kasus tidak ditemukan.
Selanjutnya disampaikan oleh Mutia. Baiklah, selanjutnya adalah asesmen. Jadi konstipasi atau sembelit merupakan masalah yang sering terjadi pada masa anak dan dapat menimbulkan masalah serius. Konstipasi adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perubahan konsistensi feses menjadi keras, ukurannya besar, penurunan frekuensi atau kesulitan defekasi. Konstipasi sering ditandai dengan gejala cemas ketika defekasi karena rasa nyeri saat buang air besar. Konstipasi lebih merupakan suatu gejala klinis dibanding sebagai suatu penyakit tersendiri. Nah, terdapat 3 aspek penting untuk menentukan adanya konstipasi, yaitu konsistensi tinja, frekuensi defekasi, dan temuan pada fesis. Konstipasi pada anak merupakan masalah umum dengan prevalensi antara 0,69 sampai 29,6%. Selanjutnya, patofisiologi konstipasi. Mekanisme yang berperan dalam proses buang air besar sangat kompleks. Buang air besar dirangsang oleh gerakan peristaltik akibat adanya massa tinja di dalam rektum. Nah, rangsangan sensori pada kanal anus akan menurunkan tonus sphincter anus internus sehingga terjadilah proses defekasi. Nah, proses tersebut diawali dengan adanya relaksasi otot puborektal yang menyebabkan sudut anorektal melebar. Diikuti oleh relaksasi otot levator yang menyebabkan pembukaan kanal anus. Buang air besar terjadi akibat adanya bantuan dari tekanan intraabdominal yang meningkat akibat penutupan glotis, fiksasi diafragma, dan konstruksi otot abdomen. Nah, frekuensi BAB mempunyai korelasi dengan waktu transit gastrointestinal. Anak-anak dengan frekuensi BAB kurang dari 4 kali seminggu itu memiliki waktu transit lebih dari 33 jam. Keadaan ini lebih rendah secara bermakna dibandingkan dengan anak yang mempunyai pola BAB normal. Nah, frekuensi BAB pada anak menurun sehingga dengan bertambahnya usia. Pada minggu-minggu pertama kehidupan, bayi dapat BAB rata-rata lebih dari 4 kali sehari. Kemudian menurun menjadi 2 kali sehari pada usia 4 bulan dan 1 kali sehari pada usia 4 tahun. 95% anak berusia 1-4 tahun mengalami BAB 3 kali sehari sehingga 2 kali sehari atau 3 kali seminggu. Selanjutnya, klasifikasi konstipasi. Berdasarkan patofisiologis tadi, jadi konstipasi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu konstipasi akibat kelainan struktural, yaitu terjadi melalui proses obstruksi aliran tinja, kemudian konstipasi fungsional. Ini berhubungan dengan gangguan motilitas kolon atau anorektal. Nah, konstipasi yang dikeluhkan oleh sebagian besar pasien itu umumnya merupakan konstipasi fungsional. Pada awalnya, beberapa istilah pernah digunakan untuk menerangkan konstipasi fungsional ini, seperti retensi tinja fungsional, konstipasi retentif, atau megakolon psikogenik. Istilah tersebut diberikan karena adanya usaha anak untuk menahan buang air besar akibat adanya rasa takut untuk berdefekasi. Retensi tinja fungsional umumnya mempunyai 2 puncak kejadian, yaitu pada saat latihan berhajat dan pada saat anak mulai bersekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah plan. Dalam plan ini ada terapi farmakologi dan non-farmakologi. Berdasarkan hasil asesmen serta ketersediaan obat-obatan yang ada di apotek, maka rekomendasi terapi yang kami sarankan adalah obat mikrolak untuk mengatasi sembelit atau konstipasi pada pasien. Deskripsi obat. Mikrolak memiliki kandungan Na-laurosulfoasetat 45 mg, N-asitrat 450 mg, sorbic acid 5 mg, sorbitol, dan PEG. Kemudian indikasi untuk mengatasi sulit buang air besar khususnya diberikan pada penderita yang harus tinggal di tempat tidur, dewasa, anak, lanjut usia, dan wanita hamil. Mekanisme kerjanya. Obat ini merupakan obat penjahar kombinasi yang memiliki mekanisme kerja menurunkan tegangan permukaan feses dan secara bersamaan menyerap air ke dalam usus besar, sehingga feses menjadi lunak. Mikrolak juga melumasi bagian bawah rektum sehingga mudah untuk dikeluarkan. Dan kontraindikasi dari obat ini adalah tidak boleh digunakan pada penderita hemoroid akut dan orang yang mengalami pendarahan pada usus besar. Selanjutnya adalah dosis obat. Obatnya mikrolak. Dosisnya untuk dewasa dan anak-anak lebih dari 3 tahun, 1 tub atau 5 ml per rektal. Anak kurang dari 3 tahun, setengah tub per rektal. Dengan aturan pakai dimasukkan ke dalam anus atau rektal sebanyak 1 tub atau 5 ml.
Untuk terapi non-farmakologinya yaitu pasien disarankan banyak mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. Tadi diketahui bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, pasien kurang makan sayur. Kemudian selanjutnya adalah pasien disarankan untuk mengkonsumsi air putih yang cukup setiap hari. Dan pasien disarankan agar tidak menahan buang air besar dan menghindari mengejan. KIE yang disampaikan kepada pasien yaitu nama obat ini Microlax, kegunaan obat atau outcome terapi yang diharapkan dapat mengatasi susah BAB atau sembelit, kemudian aturan pakainya 1 tub di mana 1 tubnya terdiri dari 5 ml dan digunakan 1 kali sehari. Kemudian cara pakainya dimasukkan ke dalam dubur. Efek samping yang mungkin timbul pada penggunaan obat ini yaitu BAB berdarah, iritasi pada anus, perut kembung, kram perut, mual, muntah, dan pusing. Untuk penyimpanannya, disimpan pada suhu ruang, terhindar dari lembab, dan paparan sinar matahari langsung. Aktivitas yang disarankan atau aktivitas yang dihindari, untuk yang disarankan yaitu pasien disarankan memperbanyak makanan berserat dan banyak mengonsumsi air putih, kemudian menghindari mengejan saat BAB. Untuk cara penyampaiannya kepada konsumen atau ibu pasien, Assalamualaikum Ibu, saya apoteker Yudintia, penanggung jawab di apotek ini Bu. Izinkan saya meminta waktu Ibu sebentar ya untuk menjelaskan cara pemakaian obatnya dengan benar. Sebelumnya, saya konfirmasi ulang ya Bu. Ini obat Microlax untuk anak Ibu yang berusia 6 tahun ya. Baik, di sini saya berikan obat Microlax untuk anak ibu dengan keluhan tidak bisa BAB selama 3 hari dan nyeri serta panas saat BAB. Sebelumnya, ibu sudah memberikan obat Sanmol untuk meredakan panas dan nyerinya. Nah, untuk Sanmol sendiri tetap diteruskan sebanyak 3 kali sehari, di mana setiap minum ini sebanyak 10 ml atau 2 sendok takar, sampai demamnya turun dan tidak merasa nyeri kembali. Di sini saya memberi obat Microlax, di mana fungsinya sebagai pencahar atau melunakkan feses anak ibu. Sehingga setelah menggunakan obat ini, nantinya bisa mengatasi susah BAB atau sembelitnya. Untuk pemakaiannya sendiri sebanyak 1 tub ya, dan obat ini penggunaannya dimasukkan ke dalam dubur. Untuk penggunaannya sendiri, nanti anak ibu bisa dibantu dengan ibu ya. Yang pertama kali harus dilakukan yaitu ibu harus mencuci tangan hingga tangan ibu bersih dan kering. Kemudian dibuka tutup Microlax dan remas secara perlahan sampai gelnya keluar sedikit. Kemudian anak ibu dikondisikan dalam posisi duduk atau jongkok. Kemudian dimasukkan ujung kemasan Microlax ke dalam dubur. Selanjutnya, setelah ujung Microlaxnya masuk ke dalam dubur, ditekan kemasan obatnya secara perlahan sampai seluruh isi kemasannya masuk ke dalam anus. Kemudian setelah isi kemasannya masuk ke dalam anus, tetap ditekan kemasan obatnya sambil mengencangkan otot anus seperti saat menahan BAB, agar cairan dari obat ini tidak mengalir keluar Bu. Kemudian setelah selesai, dikeluarkan tub Microlaxnya perlahan dengan posisi tetap menekan kemasannya ya Bu. Setelah semua selesai dilakukan, ditunggu sampai 5-30 menit hingga fesesnya anak ibu melunak. Nah, setelah itu ibu cuci tangan lagi setelah mengaplikasikan obat ini. Nah, obat ini juga bisa menyebabkan efek samping apabila digunakannya secara berlebihan. Umumnya bisa menyebabkan diare dan BAB berdarah. Untuk penyimpanannya sendiri diusahakan disimpan dalam suhu ruang yang tidak lembab dan tidak terpapar sinar matahari langsung. Selain menggunakan Microlax untuk membantu melunakkan feses anak ibu, sebaiknya anaknya juga diperbanyak mengonsumsi air putih dan makan makanan berserat seperti sayuran hijau atau buah-buahan. Selain itu, diusahakan anaknya tidak terlalu mengejan saat buang air besar ya Bu. Apabila setelah menggunakan obat ini ada efek samping yang muncul seperti diare dan BAB berdarah atau sembilitnya tidak sembuh dalam waktu 1 minggu, saya sarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.